wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua pada pagi hari ini di ruang kelas Salman Al-Farisi untuk bersama-sama nantinya kita mendengarkan materi paparan yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bunda Isma Safitri SPD, dengan materi Parenting Pola Asuh Anak di Usia Dini di Era Digital. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ani selaku Ketua Yayasan Darul Hikmah Sriwijaya, kepada yang terhormat Bunda Isma Safitri SPD selaku narasumber kita pada hari ini, kepada Bunda Sri Widyastuti Eskom, dan kepada Bunda Afidar Agustin SSI selaku Kepala Sekolah TKIT Darul Hikmah. Ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita membacakan lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bunda Nisa. Kepada Bunda Nisa kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Ma lakum min maja'in yawmaidin wa ma lakum min nakir. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة كرهتها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق من يشاء ويهدي لمن يشاء إناثا ويهدي لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. Bunda Nisa yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Kepala TKIT Darul Hikmah Palembang. Kepada Bunda Neni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Berkat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberikan umur panjang, diberikan keteguhan iman Islam kita, dan diberikan kesehatan sehingga bisa kita meluangkan waktu kita di acara diskusi kali ini. Alhamdulillah juga kami sampaikan kita bisa mengadakan kegiatan tak penting ini lagi ya. Terima kasih kepada Bunda Isma
Bunda Isma Sapitri yang sudah bisa hadir pada hari ini untuk menjadi narasumber. Lagi ya, kami ucapkan juga terima kasih kepada mama-mama semua, mama-mama semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya hadir di kegiatan hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada kehadiran Muhammad, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat selamatnya di akhir zaman. Sedikit yang mau saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kesempatan ini kita dikumpulkan dalam ruangan Salman ini dalam kegiatan parenting. Mudah-mudahan apa yang ilmu yang disampaikan Bunda Isma bisa kita ambil, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya, yang tujuannya juga nanti untuk anak-anak kita. Semoga kita semua para orang tua menjadi orang tua yang hebat dan menghasilkan generasi yang hebat. Karena kenapa? Generasi yang hebat itu berasal dari orang tua yang hebat. Generasi yang hebat berasal dari orang tua yang mau terlibat. Semakin terlibat, semakin banyak terlibat, maka akan menghasilkan generasi yang hebat. Semoga kita bisa mewujudkan itu semua ya, mama, bapak-bapak ya. Bapak di sini yang hadir ya. Terima kasih Pak. Karena parenting itu ilmunya bukan hanya untuk ibu ya, tapi parenting itu gunanya atau ilmunya bermanfaat untuk orang tua siapapun itu ya. Saya akhiri kata sambutan saya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda yang telah menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya kita memasuki kegiatan inti kita pada pagi hari ini, yaitu mendengarkan dan menyimak materi parenting yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bunda Isma Sapitri SPD. Kepada Bunda Isma, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi, 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ibu-ibu, puji syukur kehadirat Allah hari ini. Ibu-ibu yang hadir, masya Allah wajahnya penuh beban gak Bu? Janjian di rumah, piring-piring mengamuk, lantai tadi bekas main anak pagi. Gak apa-apa, tinggalin dulu ya Bu. Biarkan sejenak duduk di sini, kita ngobrol, kita sharing, dan syukurilah hari ini ibu semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Coba bayangin bangsa rumah sakit, di sana ada ibu muda 3 anak dan kakinya patah sebelah. Ya, alhamdulillah kita duduk di sini. Ya, kita doain saudara kita masih di rumah sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah beri sebaik-baik kesembuhan. Ya, itu salah satu bentuk rasa syukur kita. Jadi disyukuri ya Bu ya. Yang kedua, salat dan salam kepada Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kalau kita sering bersolawat, Allah mendengar, Rasul kita mendengar, di akhir yaumil akhir, hari akhir nanti kita dicari oleh Rasulullah untuk mendapatkan syafaat. Karena itu tidak ada yang akan terlewat. Ya, setiap lisan kita melafalkan salawat, tidak ada yang terlewat oleh Rasulullah untuk dicari. Mana yang
hari ini adalah pola asuh pola asuh anak usia dini di era digital. Subhanallah temanya ya. Oh iya, sebelumnya yang saya hormati ya Ibu Yayasan, Masya Allah beliau ini saya salut lah ya. Bukan bidang dia di pendidikan, tapi dia berusaha fokus dan konsen mendirikan sekolah. Ini luar biasa. Terus saya tahu titik awalnya, perjuangannya segala macam. Semoga beliau dimudahkan urusannya ya Bu ya, bisa menjadi bagian orang-orang yang konsen dan fokus memajukan pendidikan di lingkungan Kaledonia. Lalu kemudian Ibu Kepala Sekolah, aduh saya lupa, Ibu Reni. Karena dulu saya kesini posisinya apa ya, waktu itu bendahara ya. Oh sekretaris, Masya Allah. Sekarang amanahnya naik, semoga nanti bisa lebih baik ya Bu ya. Doakan juga beliau. Baik, pola asuh pendidikan anak usia dini era digital. 3 kata kuncinya ya Bu. Bapak, oh iya ada Bapak juga, Masya Allah Pak, tabarakallah Bapak bisa hadir. Mudah-mudahan nanti bisa sharing dengan istri di rumah ya Pak. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Dan karunia beliau bisa hadir. Jangan malu ya Pak, pokoknya masuk. Nanti saya kasih penguatan. Di Al-Quran itu pola pendidikan keluarga, istri dan anak justru lebih dari 30 kali dikhususkan hanya untuk ayah, suami, bapak, di rumah. Ya, suami kita. Tapi walaupun ayah yang dulu banyak disebut di Al-Quran, bukan berarti emaknya mantap, enggak. Ya, justru kita harus jadi partner, mitra. Ya, karena kenapa? Kata Allah di Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, apa ujungnya? Naro. Kalau dengar naro kupingnya gimana? Ingatnya apa naro artinya Bu? Neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan cakep lembut. Ya, kalau kita merasa, harus nggak kita merasa beriman? Harus Bu. Nggak boleh nggak mau beriman. Auzubillah. Soalnya konsekuensinya berarti kalau nggak beriman masuk neraka. Siapa yang sanggup? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ya wa ahli abaiku anfusikum, jagalah dirimu dan keluargamu, keturunanmu, wa ahlikum, bayangkan ya, wa anfusikum wa ahlikum naro, dari api neraka. Ya, apa namanya, sumber panas apinya dari mana? Batu-batuan yang memang sudah Allah ciptakan di neraka dan manusia. Ternyata bahan bakar api neraka adalah manusia juga Bu. Ya, makin banyak yang masuk, makin berkobar apinya. Dan api neraka panasnya berapa kali lipat dari api dunia? Dalam beberapa hadis yang disahihkan ya, ulama bersepakat ternyata api di kompor, sudah pernah kecicip Bu api di kompor? Pernah. Minimal minyaknya ya, gitu, minyaknya, bukan apinya langsung. Ya, api di kompor kita itu sudah dicuci sama Allah berapa kali? 70 kali. Jadi kebayang gak Bu panasnya api neraka? Gak kebayang. Kena lilin panas. Kata Rasulullah, seringan-ringan hukuman neraka itu hukumannya kalau ditaruh sedikit aja, cuma sebesar biji zarah, itu kecil, lebih kecil dari biji kacang hijau, ya. Taruh sebentar aja di bawah telapak kaki kita, tiba-tiba kaki kita langsung mendidih, saking panasnya, ya. Nah, makanya ayo sama-sama pola asuh anak kita, ya, pondasi awalnya, pondasi dasarnya. Coba kalau saya tanya, Bu, kalau ditanya Ibu mau punya anak yang seperti apa? Soleh duluan, Pak Soleh dipanggil, Bu Solihah dipanggil. Karena kenapa? Harapan kita anaknya selamat, kita ikut selamat. Gak ada yang mau masuk
yang tadi seperti di Quran surat At-Tahrim ayat 6 tadi. Dan ini fondasi awal mendidik anak. Pertama, dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Saya tidak akan baca panjang lebar supaya nanti bunda-bunda dan ayah di rumah buka ya Qurannya ya. Jangan males-males baca Quran. Itu penting banget. Quran surat Luqman ayat 13-14. Saya ambil yang 13 potongan ayatnya. Ya bunayya, ada yang pernah dengar? La tusyrik billah. Ya, di saat Al-Quran ini ya Allah contohnya banyak kasus. Ketika fondasi awal adalah tauhid, ya insya Allah walaupun perjalanan hidup anak kita nanti misalnya qadarullah mengalami fase buruk, ya namanya juga perjalanan hidup, tapi insya Allah dia akan kembali, ya, pada akhirnya dia akan kembali karena itu tersimpan di otak kecil kalau kita tanamkan sejak teladan. Nyuruh anak sholat, kitanya nggak sholat. Nyuruh anak ngaji, kita baca komik, nonton drakor. Bunda ya. Apalagi alhamdulillah. Yang kedua tadi adalah keteladanan. Ayo, paksain lagu diri kita Bu ya. Jamnya kita duduk. Kalau nggak repot banget udah duduk manis depan sejanya. Kalaupun enggak, gitu asal langsung stop. Ayo nak, yuk. Kita bisa sama-sama. Kita sambil ajarin pelan-pelan. Biar aja dia salah dulu. Ya, namanya anak kecil. Oh iya, usia dini itu startnya boleh dimulai dari kalau dia udah bisa jalan, ya. Entok. Gak apa-apa kita sholat, dia taruh di sebelah pakai mainannya. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa ya kita sambil sholat baru setahun lebih misalnya. Kalau anak laki-laki mungkin fasenya lebih lama sedikit dari anak perempuan, memang seperti itu normal. Jadi kalau anaknya belum bisa ngomong apa, belum bisa jalan, baru setahun, gak usah pusing Bunda ya. Ada fase dimana anak memang saatnya pasti dia akan sampai, kecuali dengan catatan kita mengajarkannya cara berjalannya, ya jangan putus asa. Jadi biarkan kita sholat dia di situ, biarin dia ngucek-ngucek apa, taruh mainan, taruh mainan di situ. Itu contoh sederhana untuk anak-anak kita. Terus nanti fase berikutnya misalnya dia udah bisa ngomong, biasanya masuk ke 2 tahun ke atas ya, udah jalannya udah makin stabil, dan tidak ada lagi ASI ya, sudah stop karena masa pendampingan diajukan dalam Al-Quran usia 2 tahun. Nah artinya sebenarnya Masya Allah hikmahnya dia tidak terlalu lagi bergantung ke kita. Saatnya anak boleh kita lepaskan pelan-pelan ya, walaupun belum saat kemandirian dulu. Saat itu pelan-pelan kita ajak lagi, naik lagi, belikan kopiah, pakaikan sarung, ajak berdiri benar-benar di sebelah kita, nggak lagi duduk. Sholat yuk, nanti Bunda kasih ini deh. Maka baik-baiklah, kalau malam tips ya, menjelang dia tidur itu zona alfa penyimpanannya bagus ya, menjelang mau tidur. Jadi antara ngantuk dengan enggak, bacakan Al-Fatihah 3 kul, sholawat 7 kali. Al-Fatihah, hafalkan Bu, Pak. Pak, ya standar. Kemudian yang berikutnya 3 kul, huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, yang terakhir kul a'udzu birabbin nas, sholawat 70 kali. Lalu serahkan pada Allah. Jadikan anak salihah, anak saleh, anak yang baik. Nah, pilih dulu taat pada setiap kata, percayalah Bu, suatu saat itu tersimpan baik di otak kita. Gak usah yang udah di luar, bayi dalam kandungan. Kenal nggak musisi besar yang namanya dia penemu simfoni Mozart, pernah dengar Bu? Pemusik dunia Mozart, dia penemu beberapa musik simfoni yang sangat terkenal di dunia. Salah satunya itu dia, atau ada yang lainnya banyak. Sehingga itu akan terizinkan oleh dia. Oh, saya harus sholat, nggak boleh kata Bunda 5 waktu. Dan konsep pemahaman ingat 0 sampai 7 tahun, jangan lupa memasukkan neraka dan surga. Sehingga itu tertanam. Oh, saya punya Allah, saya ini dikuasai bawah kekuasaan Allah. Kalau saya nggak bagus, konsekuensi saya masuk neraka. Kalau saya bagus, konsekuensi saya masuk surga. Semuanya saya mau tidak ada di sana. Ya, nggak apa-apa, bukan nakut-nakutin. Itu memang ajaran kita. Ya. Berikutnya, jadi yang ketiga itu fasenya adalah 14 sampai 21 tahun. Nah ini nanti beda lagi. Ya bedanya lagi polanya adalah pola
Jadi kalau ibu sekarang punya anak 14 tahun jauh dari kita Bu, hati-hati ya. Tandanya dia tidak nyaman dengan kita. Kalau tidak nyaman berarti ada pola asuh yang salah di awal. Perbaiki hubungan baik, terutama anak ibu dengan anak laki-laki. Ya Bu, anak laki-laki itu Bu, jangan konsentrasi ya. Pernah nggak Bu? Bunda Tuti? Belum ya? Biasa anak mereka ada pengenalan tes konsentrasi? Iya di kelas ya, ada ya. Ya, ya kan ya itu, nah itu. Kalau kurang dari berapa ya, saya lupa. Kurang dari berapa ya? Berapa 3 menit ya? Nah itu berarti ada masalah dengan fokusnya. Bisa diajarin nanti, ada ininya. Ada apa namanya, metode atau teknik sederhana yang bisa dipakai nanti oleh ibu dengan ayah. Yang kedua apa namanya, gangguan. Yang kedua mengalami gangguan psikologis. Jadi anak lebih tantrum dari di atas rata-rata normal. Dia akan dengan sangat. Ada teman saya udah 3 kali ganti HP ya. Karena anaknya udah terlanjur kecanduan, dari usia 2 tahun sampai 5 tahun HP itu gitu. Dia ganti HP karena anaknya udah tantrum lalu. Terakhir dia dilempar-lemparin aja HP sampai hancur ya. Udah 2 kali ganti, ini yang ketiga. Dia bilang nyesel ya dulu mami ikutin dia. Mendingan kita tahanin aja sekarang dia nangis daripada nanti bisa sampai 10 kali lipat keburukan nangisnya daripada sekarang. Gak apa-apa, biarin aja, marahlah dulu, nangislah dulu dia Bu, sampai udah selesai baru. Ada masanya. Anak saya laki-laki tantrum nauzubillah. Kalau kondangan Bu, ini setiap kondangan Bu ya. Baru nyampe nih di tempat lokasi mau makan, belum mau makan nih, baru nyampe. Pokoknya ada sesuatu pasti jadi penyebab untuk marah. Bu kalau marah nangis doang mending Bu ya. Misalnya nangis gitu duduk atau dia ngobrol-ngobrol. Ya mangga Bu, guling. Guling Bu. Gulingnya cakep pula. Apa mau tampil tadi cari orang rame, orang baris makan. Enak kalau di gedung ya Bu. Tanahnya lantainya cakep ya. Nah ini kalau rumah tuh tanah kan, dia carinya yang tanah, ngeguling sepanjang, duduk ambil ngamuk. Saya sama abinya diem. Ada rasa malu iya, tapi saya mau bilang apa? Memang sedang marah. Saya paham anak saya. Jadi orang-orang lebih, aduh nggak dibawain. Coba ibu pakai nggak? Dia nggak pasti serba salah kan dewinya. Dia nggak diam kan? Ibu stres kan? Ya, biarin aja. Puaskanlah, bajunya kotor biarin ya. Daripada nanti diem gak? Nih penuh kan? Nggak diem. Pulang ada tatonya anak kita. Pulang kondangan penuh dengan tato tangan kita yang buat nauzubillah. Jangan biarin aja Bu, sambil berdas, sambil liatin. Makan aja berbaris makan ya, mau diapain ya. Maaf ya Bu, anak saya lagi benar-benar marah. Kalau sedang percuma, saya angkat dia pernah kendalin badannya sampai terpental ke kursi berapa kamu ya Allah. Ya udahlah berarti memang begitu. Jadi saya sama suami udah hafal. Dan qadarullah ini teman-teman kita udah hafal, oh anaknya baik semua. Ini anak Pak Herman udah nggak apa-apa biarin. Nanti diem kan. Bener, sudah saya duduk makan pas suap, baru saya deketin. Nah, sini nah, ada kali 15 menit nangis kayak gitu. Baru mau. Coba kalau dari awal dipaksa kan kasihan. Kita marah, dia kita cubit-cubit. Malu gitu ya. Tangan kita ambil sambil bikin tato di badan. Ya, memang fasenya biarkan saja. Yang penting luaskan dan sabar dan lebarkan sabar kita ya. Kadang ngedumel, udah di rumah aja ngedumel kasihan. Nanti pada saat dia happy, ini untuk anak yang tantrum ya. Tipsnya kita seneng ya, beli es krim ya. Nah, mau beli es krim nggak? Apa mau nggak? Ya beli yuk. Duduk nih, seneng kan? Happy ya? Ada es krim, ada jajanan. Masukin doktrin kita. Abang emang gak malu tadi nangis gitu ya? Ya udah dulu Bu. Depan orang. Dia kan. Ini otaknya bagus Bu untuk masukin ya doktrin kita atau pemberitaan. Tapi kalau tadi dia marah nggak ada maksud. Ya bahkan. Oh, nah nanti kalau marahnya di rumah aja. Bilang sama Umi Anda salah apa, abang maunya apa gitu ya. Ternyata memang saya bermasalah dengan anak laki-laki saya, tidak tuntas dalam menyelesaikan masalah sehingga itu tersimpan. Akhirnya apapun masalahnya, walaupun sepele itu zamannya. Jangan pernah didik dia sesuai dengan zamanmu, ya. Karena apa yang ia alami tidak sama dengan dirimu. Gak boleh ya Bu, nggak boleh main HP.
dari dulu nggak main HP? Nggak boleh juga keluar kalimat itu. Ya, misalnya 0 sampai 3 tahun yang kayak gini ya, yang imut-imut kecil ini kita pegang. Adek, yuk kita belajar huruf hijaiyah, boleh. Atau kalau dulu DVD ya, kalau sekarang mah gampang ya, nggak perlu DVD lagi, MP3 cari YouTube segala macam, boleh deh Bu. Nonton bareng-bareng, dia nggak boleh ngotak-atik, nggak boleh ngotak. Ayo deh, jadi digitalnya ini dimanfaatkan. Ayo deh, kan anak kayak gini, asal intinya jangan dipegangin handphone deh. Bisa kok Bu, kalau masih 0 sampai 3 tahun bisa. Ya, ingat jangan online lesnya doang. Nangis anak, udah deh. Selesai masalah kan, gitu kan biasanya. Karena kita nggak mau ribet. Ingat Bu, yang instan itu belum tentu baik. Ya kita pengennya mudah instan gitu. Jangan ya. Jadi kalau itu tanganin pegang, lembut kepada perempuan, tapi tegas sebagai laki-laki. Menjadi imam yang soleh, mampu memimpin istri dan anak-anaknya kelak keluarganya. Dan akhirnya semoga Allah mempertemukan semuanya di surga, saling angkat ke surga. Kalau anak nyari anaknya masuk surga, mana orang tuaku ya Allah, mana ibuku ya Allah, ternyata ibunya lagi celup gitu ya. Celup di neraka. Atau ayahnya sedang dipukul sama malaikat penggodam, yang sekali pukul tulangnya aja hancur, apalagi dagingnya. Saya nggak tahu bentuknya. Seperti itulah kira-kira gambaran di akhir nantinya, Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi semangat terus. Ini juga ada nenek ya. Masya Allah. Ya, saya tuh senang ya, karena gini, ya itu tadi nggak bisa dipungkiri, kadang memang di era sekarang orang tua kita, nenek atau kakek itu ikut dalam pola asuh. Ini diajak ngobrol ya Bun, dan saya salut nih Bun, malah nenek hadir di sini, Masya Allah. Ya kadang ada yang berbeda gitu kan. Nah, memahamkan pola asuh ke orang tua, karena orang tua mungkin udah zaman dia. Katanya udah kasih aja, ribet nangis mulu gitu ya, katakan ya biasanya ya. Maklum lah udah lelah ngurus anak dulu. Disuruh ngurus cucu lagi. Ya kita juga doain ibu kita. Ya doainnya bukan karena dia mau ngasuh anak kita. Doakan dia jadi nenek yang kuat, ibu kita yang selalu dimudahkan Allah untuk ibadahnya ya. Seperti itu. Jadi ngobrol Ma, nanti si kakak teh mainnya nanti ya Ma, setengah jam doang paginya, supaya dia nggak rusak otaknya. Karena gimana juga ini tuh nggak bagus. Makanya mikir mamanya. Orang mertua saya kan lebih gitu. Ya jadi pelan-pelan, nggak mungkin saya bilang kok dikasih HP, ya pelan-pelan. Ma ini ini emang mudah, tapi gimana nanti otaknya rusak. Rusak apa? Mertua saya orang Bugis ya. Alhamdulillah takdir Allah hari ini kita bertemu, semoga membawa kebaikan dan keberkahan bersama. Saya juga orang tua yang masih belajar, sesungguhnya tidak ada keperluan apapun antara saya dengan ibu-ibu semua. Pada Allah mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.